Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi di channel Kartika Guru. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Apa yang akan aku share hari ini adalah tentang bagaimana kita mengeksekusi apa namanya, LKPD. Sebentar, diminimize dulu ini. Bagaimana? Nah, ini kan ada LKPD kayak gini ya. Mengeksekusi LKPD. Apa yang kita eksekusi? Yaitu share screen. Kelihatan nggak ya? Kita akan mengeksekusi LKPD, bukan LKPD ya, apa sih namanya ini? Ini tuh namanya modul ajar, identitas dan informasi mengenai modul. Nah, modul ajar ini kita ambil dari, karena kita itu merdeka berubah. Jadi kita ambil dari contoh-contoh yang ada, namun tidak sesuai dengan yang kita berikan di sekolah karena harus runtutnya sesuai dengan kemampuan siswa dan juga keadaan sekolah. Nah, seperti biasa yang kita lihat di sini, yang kita ganti adalah namanya saja. Untuk yang lainnya ini udah pas, sudah cocok ya. Keterampilannya mengenal bilangan, kemudian bilangan bulat, ini udah cocok semua. Ya, problem solving, target peserta, kemudian daftar pustaka. Udahlah, itu nggak usah diganti ya. Kemudian materi pengertian bilangan bulat, penggunaan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari, letak bilangan bulat pada garis bilangan, menyatakan hubungan antara dua bilangan bulat. Nah, bagaimana guru menilai ketercapaian tujuan pembelajaran? Asesmen individu dilakukan dalam latihan atau kuis, asesmen jenisnya. Nah, yang penting ini langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama topiknya adalah bilangan bulat. Nah, saya di sini sudah mengeksekusi atau merubah beberapa yang tadinya belum diubah. Kemudian saya ubah yang pertama dengan model pembelajaran PBL. Siswa diharapkan dapat problem solving. PBL dengan pendekatan STEM harusnya di sini ya. Memberikan contoh bilangan bulat dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Nah, saya sudah cantumkan di sini linknya. Nah, ini LKPD-nya. Jadi langkah pertama, siswa itu kita searching, kita buat PDF-nya tentang 15 hewan terbesar menurut jenis dan ukurannya. Dibikin takjub. Nah, kita bacakan saja. Kalau enggak, misalnya ada pakai Infocus ya, boleh juga. Nah, kemarin itu kita mengajarnya belum pakai Infocus. Jadi, kita bacakan. Dunia binatang adalah dunia yang sangat menarik untuk dipelajari. Selain tingkah lakunya yang unik, salah satu hal yang kerap menarik perhatian dari hewan adalah ukurannya. Seringkali kita dibuat takjub dengan ukuran hewan yang di luar nalar, terutama hewan yang berukuran besar, sehingga membuat kita bertanya-tanya, kok sebesar itu ya? Nah, berikut adalah 15 hewan yang pantas menyandang gelar terbesar berdasarkan jenisnya masing-masing. Dijamin kamu akan takjub mengetahui ukuran mereka. Hewan terbesar paus biru, silakan dicatat. Nah, begitu.
Nah, catat panjangnya 32 meter, beratnya 200 ton. Anak-anak harus catat. Kemudian kita baca lagi, gelar hewan terbesar di bumi tentu saja dimiliki oleh paus biru. Dilansir dari National Geographic, panjang mereka mencapai 32 meter dan berat 200 ton. Membuat mereka bukan saja jadi hewan terbesar di bumi saat ini, tapi juga terpanjang sepanjang masa. Nah, kemudian gajah semak Afrika. Silakan dicatat panjangnya 7,5 meter dan tinggi 3,3 meter, serta berat 6 ton, dan seterusnya. Kita bacakan, kita arahkan para siswanya untuk mencatat panjang dan beratnya semuanya. Seperti itu. Jadi kita bacakan semua. Nah, karena ini awal kan kelas 7, jadi kita bacakan aja dulu, kita bimbing dulu. Nanti kalau misalkan memang sudah bagus ya, mereka membacanya, sudah kelihatan, nah baru kita mungkin tidak membacakan. Ya, mereka membacakan sendiri. Nah, ini pertanyaannya. Urutkan ukuran berat dari yang terkecil dan terbesar. Jadi kita arahkan kepada siswa itu, silakan diurutkan. Tapi sebutkan hewannya. Misalkan tadi apa? Paus biru. Sekian kilo, kayak gitu. Jadi menurut ukuran beratnya. Kemudian menurut ukuran panjangnya. Selisihkan itu siswa harus tahu selisih ya. Misalkan berat paus biru 3 kilo misalkan gitu. Berat cumi-cumi misalkan 5 kilo. Jadi berapa selisihnya? Nah, itu satu contoh. Ambil 3 contoh. Nah, seperti itu selisih itu ya. Pokoknya siswa harus tahu aja bagaimana menyelisihkan. Karena ini penting banget untuk penjumlahan nantinya. Terutama penjumlahan negatif dengan positif. Itu selisihnya bagaimana. Nah, jadi selisih ini adalah mengarah ke penjumlahan. Gitu. Selisih. Jadi pengurangan ya, seperti pengurangan. Atau selisih itu apa ya? Jarak ya, jarak gitu. Bisa jadi gitu. Nanti kita arahkan ke garis bilangan. Nah, misalkan selisih dari negatif 2 dan 5. Nah, selisihnya berapa gitu. Nah, ketika siswa mengadakan atau membuat pengurangan min 2 tadi berapa? Min 2 ditambah 5, min 2 dikurangi 5, itu siswa akan menjawab min 7. Itu selisih. Jadi selisih itu adalah pengurangan. Jadi jarak gitu. Nah, ini penting banget ya. Jadi kenapa ada pertanyaan selisih? Karena mengarah kepada pengurangan bilangan bulat tentunya. Kemudian selisihkan panjang sama. Misalkan panjang buaya 5 meter, panjang cumi-cumi 3 meter, berarti selisihnya berapa? Nah, seperti itu. Itu kan positif semua. Jadi ketika siswa mendapatkan bilangan yang negatif, dia udah terbiasa dengan selisih. Seperti itu. Dan kemarin berhasil ada yang menjawab benar. Kemudian di sini, apa dan bagaimana upaya kalian? Nah, ini stemnya di sini. Apa dan bagaimana upaya kalian dalam melestarikan hewan yang hampir punah? Ambil satu nama hewannya, misalkan hewan apa? Kamu mau memelihara hewan apa? Misalkan hewan kura-kura, misalkan gitu. Apa upaya kamu? Nah, sekarang kita arahkan. Kalau kura-kuranya cuma satu yang dipelihara oleh kamu, terus mati gimana? Punah kan? Nah, apa upaya kamu untuk bisa memberdayakan hewan-hewan yang hampir punah itu? Nah, memang di sini jawaban-jawaban siswa belum maksimal ya, belum optimal. Jadi mereka itu hanya searching jawabannya, tidak dengan pikirannya sendiri, belum. Tapi kita berusaha diarahkan bahwa menyelesaikan sesuatu itu boleh searching, silahkan, hanya tambahkan dengan pemikiran kalian. Misalkan dari segi teknologinya, itu apa, misalkan gitu. Jadi untuk awal ini mereka itu belum
berhasil untuk menjawab secara optimal. Kemudian apalagi? Nah, kami sudah, ini untuk pertemuan berikutnya, kemarin itu 2 jam. Nah, ini pertemuan berikutnya, ini belum, ini untuk minggu depan. Jadi 2 jam, kemudian 3 jam ya, 2 jam lah. Nah, ini akan diberikan kepada siswa. Apa ini? Nanti berkelompok. Itu ada apa itu 54? 54 itu merupakan puncaknya katak naik gitu. Jadi ke angka 54. Jadi di sini seekor katak ingin naik ke atas, namun harus melalui 3 bilangan positif dan 3 bilangan negatif. Jadi siswa itu bagaimana caranya ya mencantumkan di kotak-kotak ini ada 6 nih. Ada 6 kotak, berarti ada 6 bilangan. Hanya syaratnya 3 bilangan positif, 3 bilangan negatif. Begitu. Maka tugas kalian adalah cantumkan di masing-masing kotak 6 bilangan yang terdiri dari 3 positif dan 3 negatif hingga mencapai angka 54. Jadi di sini embedded ya. Maksudnya bebas. Tidak terikat oleh bilangan apapun, mereka silakan gitu. Jadi misalkan mau 1, 2, 3. Loh, kalau 1, 2, 3 berarti 1 tambah 2 tambah 3. Berapa? 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6. Baru 6. Kan harus 56. Dan harus ada negatifnya. Nah, siswa silakan berembuk dan kita akan coba ya. Kita akan coba apakah siswa itu nanti akan bisa meramuknya ketika ada negatif, ada positif, sehingga nanti jumlah terakhirnya adalah 54. Kita akan coba seperti itu. Ya, nah ini adalah merupakan tugas kelompok. Jadi pertemuan kedua kelompoknya ini tugas kelompoknya. Pertemuan ketiga tugas kelompoknya ini. Nanti pertemuan ketiga. Tapi kalau misalkan pertemuan pertama tadi itu sudah bagus penyelesaiannya dan selesai, lanjut aja ke sini, gitu. Tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Ini pertemuan berikutnya. Karena setiap yang dikerjakan siswa itu harus dipresentasikan dengan secara berkelompok gitu. Jadi tidak selesai begitu aja langsung mengumpulkan, enggak. Mereka harus menjelaskan apa yang mereka kerjakan itu gitu. Nah, sekarang yang ketiganya adalah buat loncatan katak sesuai dengan angka jika positif ke kanan, jika negatif itu ke kiri. Nah, ini adalah sebuah katak, seekor katak ya. Kalau 3 tambah 4 berarti, nah kita kita berikan kita contohkan saja dulu. 3 loncat berarti 1, 2, 3 itu kataknya loncat gitu. Jadi si kataknya itu yang loncat. Nah, kalau ke kiri berarti harus yang di bawah loncatannya itu harus di bawah. Nah, kalau negatif 5, tapi di sini harus menggunakan angka. Ya, itu nanti kalaupun tidak menggunakan angka, nanti juga siswa diberikan pengarahan bahwa silakan menggunakan garis bilangan pakai angka ataupun tidak, itu silakan bebas ya. Yang jelas hasilnya berapa, hasil akhirnya itu berapa loncatan gitu. Nah, kalau misalkan loncatannya kembali lagi, berarti itu dianggap tidak loncat karena kembali lagi gitu. Jadi hasilnya nanti siswa yang diarahkan. Jadi tidak diarahkan ke garis bilangan dulu, silakan aja bebas. Mau pakai garis bilangan yang ada angkanya atau tidak, yang penting di sini loncatnya aja dulu. Loncatnya aja dulu. Nanti baru kita arahkan ke garis bilangan. Loncatannya itu. Karena kalau misalkan diberikan garis bilangan, diberikan angka, nanti itu siswa bingung. Wah, angkanya ini gimana? Gitu loh. Jadi bingungnya 2 kali gitu. Karena di sini tidak dicantumkan angkanya. Biarkan saja siswa bebas aja dulu. Baru nanti setelah itu baru kita ini kan ke angka. Nah, seperti itu. Kemudian pemahaman bermakna ini kan dari ATP ya. Dari ATP, kemudian dari CP ya. Pertanyaan pemantik. Nah, ini mah kita mengedukasi atau
mengadopsi aja, kemudian profil pelajar Pancasilanya, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong kita adopsi. Nah, siswa melakukan doa sebelum belajar. Ya, tentu. Mengecek kehadiran, ya tentu. Siswa menerima informasi tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan. Ya, kita berikan arahan terlebih dahulu apa yang akan kita kerjakan pada pertemuan saat itu. Siswa menerima informasi tentang kompetensi ruang, materi, manfaat, langkah pembelajaran. Ya, guru bertanya mencari informasi tentang penerapan bilangan bulat dan kehidupan sehari-hari. Ini mungkin kita tidak adopsi ya, mencari informasi tentang, kan tidak harus mencari informasi, tetapi apa namanya, kita berikan itu kan, jadi nggak usah cari informasi lagi, nanti kan dari presentasi siswa itu kita akan mendapatkan informasinya. Ini nggak usah aja dulu, biarkan aja. Nah, langkah-langkahnya membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Ya, betul. Kita berikan keleluasaan kepada siswa untuk memilih kelompoknya masing-masing. Siswa dalam memperhatikan dan mengamati penjelasan yang diberikan guru yang terkait dengan permasalahan yang melibatkan bilangan bulat dengan penyajian garis bilangan pada kegiatan inti ya. Kegiatan inti sebetulnya tadi sudah bahwa siswa diberikan LKPD. Kemudian siswa mengerjakannya. Jadi bukan mengamati tayangan audio visual, ini tidak, tapi mengamati LKPD. Misalkan tentang masalah penerapan konsep bilangan. Tapi mengamati LKPD yang diberikan kepada siswa ini akan diganti. Guru membagikan LK, yaitu ya LKPD. Nah, ini betul kita adopsi. Guru memotivasi dalam kelompok untuk menuliskan dan menyiapkan permasalahan hal yang belum dipahami. Ya, kita sebagai gurunya keliling saja bagaimana kinerja siswa dalam mengerjakan LKPD tersebut. Siswa dalam kelompok lain